dunia ini banyak kasus pembunuhan yang masih menjadi misteri, bahkan mungkin belum terpecahkan dalam waktu yang lama. Begitupun kisah tentang pembunuhan satu remaja SMA di Jepang yang hampir tidak menemukan titik terang siapa dalang dari pembunuhan ini. Hingga setelah 14 tahun tanpa kejelasan, polisi justru menemukan pelaku karena sebuah kejadian yang tidak disengaja. Kronologi kejadian berawal pada tanggal 5 Oktober tahun 2004 ketika korban yang bernama Kitaguchi Satomi pulang sekolah di jam 2 siang. Pada saat itu sekolahnya memang sedang mengadakan ujian akhir semester sehingga ia lebih cepat pulang daripada biasanya. Sesampainya di rumah yang berlokasi di daerah Hatsukaichi, Prefektur Hiroshima, belum ada hal yang mencurigakan hingga Satomi memutuskan untuk tidur siang dan memberi pesan kepada sang adik agar membangunkan dia di jam 4 sore untuk bekerja part-time. Satomi pun beranjak ke sebuah bangunan yang terpisah dari rumah utama karena memang rumahnya memiliki 3 bangunan. Satu rumah sang nenek yang kita sebut saja bangunan A, dan rumah yang dipakai Satomi untuk tidur merupakan bangunan B, tepatnya di lantai 2. Kemudian di sekitar pukul 3 sore, adik Satomi mendengar suara teriakan nyaring di tempat Satomi berada. Ia pun memanggil neneknya untuk menuju ke sana. Namun naas mereka justru menemukan Satomi yang sudah terbaring bersimbah darah bersama lelaki asing yang membawa sebuah pisau di Genkan. Buat yang belum mengerti, Genkan merupakan tempat untuk menerima tamu, semacam pembatas luar dan dalam pada model rumah Jepang kebanyakan. Melihat kondisi Satomi yang sangat mengenaskan, sang adik langsung lari ketakutan keluar dari rumah, sementara neneknya gagal melarikan diri karena ikut menjadi korban penusukan di punggungnya. Kendati demikian, sang nenek masih sempat menelpon polisi sebelum berujung kehilangan kesadaran. Diliputi rasa panik akibat melihat 2 keluarganya dihabisi, sang adik sampai melupakan alas kaki dan pergi sejauh 30 meter sampai tiba di toko tanaman untuk meminta pertolongan. Hingga tak lama kemudian, polisi yang sempat ditelepon neneknya tiba di sana, meskipun pelaku penusukan sudah meninggalkan tempat kejadian. Setelah insiden tersebut, Satomi dan neneknya segera mendapatkan penanganan di rumah sakit. Sayangnya, akibat luka tusukan berjumlah 10 di bagian leher dan dada, Satomi kehilangan banyak darah hingga ditetapkan meninggal dunia. Sedangkan sang nenek berhasil diselamatkan meskipun juga mengalami beberapa luka tusukan. Proses penyidikan pun digelar oleh pihak kepolisian sampai ditemukan sederet fakta, seperti pelaku yang tidak mencuri berbagai harta benda, melainkan hanya melakukan penusukan hingga kasus ini ditetapkan bukan kasus pencurian. Selain itu, menurut tetangga, teman-teman maupun orang yang mengenal Satomi, mereka mengungkap hal yang sama bahwa Satomi merupakan anak baik-baik dan kemungkinan kecil memiliki musuh. Bahkan Satomi berperilaku jujur dan tergolong sangat pekerja keras di usianya yang terbilang muda. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan sebuah earphone beserta pemutar musik yang masih menyala. Dari situ bisa disimpulkan bahwa Satomi pasti berusaha lari keluar dari kamar dan turun menuju ke lantai 1 ketika pelaku sedang mengejarnya. Berdasarkan jejak sepatu yang ditemukan polisi, terlihat bahwa pelaku menuju ke kamar Satomi dan kemungkinan sudah hafal letak tiap ruangan hingga bisa dibilang bahwa pembunuhan ini dilakukan secara terencana. Polisi juga mengantongi sidik jari beserta DNA pelaku selama olah TKP berjalan. Tiga hari kemudian, polisi merilis sketsa wajah pelaku yang ditunjukkan pada adik Satomi sebagai salah satu saksi yang ada di tempat kejadian. Diperkirakan bahwa pelaku berusia kurang lebih 20 tahun, memiliki mata yang sipit dengan tinggi 165 cm dan memiliki bekas jerawat di wajahnya. Lalu proses pencarian pun mulai berjalan hingga salah satu tetangga mengaku bahwa pernah melihat wajah seperti di sketsa sedang berkeliaran di dekat tempat kejadian menggunakan sebuah motor. Namun dari berbagai fakta dan beragam informasi yang sudah sangat jelas,
polisi belum bisa menetapkan tersangka karena pelaku masih sulit untuk ditemukan. Singkat waktu 3,5 tahun kemudian, tepatnya di bulan Maret tahun 2008, polisi melakukan sayembara karena kasus ini mulai mengalami kebuntuan. Barang siapa yang bisa memberi informasi mengenai pelaku, maka akan diberikan 3 juta yen atau bernilai sekitar 383 juta. Tetapi jumlah itu nyatanya tidak membuat pelaku ditemukan dengan cepat dan membuktikan bahwa pelaku memanglah pandai menyembunyikan dirinya. Kasus pembunuhan ini pun menjadi ramai diberitakan di TV maupun berbagai media online. Namun karena sudah selama ini belum juga menemukan keadilan untuk putrinya, ayah Satomi sampai menulis di blognya agar kasus tetap diselidiki dan tidak tenggelam begitu saja. Hingga di tanggal 13 April 2018, kabar mengejutkan datang dari daerah prefektur Yamaguchi. Pada saat itu, pria bernama Kashima Manabu ditangkap polisi atas sebuah kasus penganiayaan terhadap salah satu rekan kerjanya. Belum selesai sampai di situ, dari identifikasi polisi dan pemeriksaan sidik jarinya, muncul sebuah fakta yang sangat tidak disangka-sangka, bahwa sidik jari Kashima cocok dengan sidik jari milik pelaku pembunuhan 14 tahun silam. Karena hal tersebut, DNA Kashima pun diambil dan dicocokkan dengan milik pelaku yang memang sempat tertinggal dari kuku milik Satomi. Di sanalah kecurigaan mereka terjawab ketika interogasi berjalan, bahwa Kashima mengakui dengan sadar tentang semua kejahatannya yang hampir terkubur. Lantas apa motif Kashima melakukan itu semua? Kalian pasti bertanya-tanya dan pasti akan terkejut ketika mendengar alasannya. Kembali mundur di peristiwa lampau, Kashima lahir di prefektur Yamaguchi pada tahun 1983. Ketika lulus SMA, ia bekerja di perusahaan logam dan tergolong sebagai orang yang cukup disiplin. Namun pada tanggal 4 Oktober tahun 2004, Kashima pertama kalinya terlambat bangun untuk bekerja. Sebagai orang yang sangat perfeksionis, ia pun berpikir bahwa pasti akan dimarahi oleh atasannya. Pikiran itu pun mulai merembet pada sebuah hal yang tidak patut ditiru, bahwa ia tiba-tiba membenci segudang peraturan di kantornya. Alih-alih bangun untuk bekerja seperti biasa, Kashima justru berencana mengembara ke Tokyo menggunakan sepeda motor. Bahkan walaupun jarak yang harus ditempuhnya sejauh 941 km, ia tidak menyiapkan perbekalan yang akan digunakan selama berhari-hari, melainkan hanya membeli kompas dan pisau lipat yang mungkin berguna jika barang tersebut dibutuhkan untuk bertahan hidup. Atau bisa dikatakan, Kashima berangkat hanya bermodalkan rasa nekat. Awalnya rencananya memang begitu dan tidak sebersit pun di pikirannya untuk membunuh. Maka Kashima pun pergi ke rumah temannya untuk menitipkan uang sekitar 6 juta rupiah dan meninggalkan rumahnya di tanggal 5 Oktober. Saking yakinnya ia untuk tidak kembali ke kota yang sudah membesarkannya, Kashima membuang HP-nya agar tidak dihubungi siapa-siapa dan benar-benar hanya membawa tubuh beserta 2 barang tersebut. Setibanya di Hiroshima, ia melihat banyak gadis SMA dan tiba-tiba ingin melakukan tindakan yang tidak senonoh. Entah apa yang ada di pikirannya, mungkin saja ia sudah merasa putus asa hingga tidak masalah jika memang perbuatannya nanti akan ditangkap polisi. Oleh sebab itu, Kashima mulai mencari mangsa gadis-gadis belia dan kebetulan menemukan Satomi yang memang pulang sekolah. Ia pun mengikutinya sampai Satomi tiba di rumahnya dan menyusup pada jam 3 sore di kamar tempat terjadinya insiden pembunuhan. Tanpa tedeng aling-aling, ia menodongkan pisaunya pada Satomi yang baru ingin memulai tidur sambil berkata agar Satomi melepaskan bajunya. Tetapi perempuan itu mencoba melarikan diri sampai ke lantai 1, meskipun ia berujung tersandung tangga hingga kembali diseret menuju ke lantai atas. Dengan kekuatan yang tidak seberapa, Satomi mencoba melawan Kashima yang jelas lebih kuat darinya. Awal perlawanan itu membuat Kashima kesal dan menusuknya dengan menggunakan sebuah pisau lipat.
Itulah awal mula terjadinya peristiwa mencekam yang berujung menewaskan Satomi serta melukai neneknya. Hingga pada hari itu juga, Kashima melarikan dirinya menuju ke Tokyo dengan rasa penyesalan. Ia sampai menyiksa diri sendiri dengan mogok makan, mogok minum, dan tidak pula tertidur selama 3 hari. Di saat berada di Tokyo, ia menghubungi temannya lewat telepon umum agar mengirimkan uang yang pernah dititipkan. Dan ketika uangnya mulai menipis untuk membeli segala keperluan sehari-hari, Kashima memutuskan kembali ke rumahnya di Yamaguchi dengan rasa penyesalan yang belum hilang. Ia memang sadar atas semua kesalahannya, namun tidak ingin menyerahkan dirinya ke pihak berwenang. Alhasil, ia pun menyimpan pisau bekas penusukan dan tetap melanjutkan hidupnya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Nyatanya, meskipun berusaha untuk lupa, 1 tahun setelah penusukan itu, Kashima masih dihantui rasa penasaran, sehingga ia memberanikan dirinya membuka internet dan mengetahui bahwa korban yang ditusuknya telah meninggal. Ia juga sudah mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan, namun namanya masih jauh dalam radar pihak kepolisian. Di tahun 2018, ketika Kashima genap berusia 35 tahun, ia dilaporkan ke polisi karena melakukan kekerasan berupa menendang kaki teman sekantornya. Saat itulah sebuah ketidaksengajaan berakhir pada terkuaknya misteri pembunuhan, di mana hasil pemeriksaan membuktikan bahwa database lama memiliki beberapa kecocokan dengannya dan diperkuat oleh pengakuannya sendiri bahwa ia adalah pelaku pembunuhan Satomi 14 tahun lalu. Atas percobaan pembunuhan dan tindakan pembunuhan, di tahun 2020 pengadilan menetapkan bahwa Kashima bersalah dan harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Ia pun merasa lebih pantas mendapatkan hukuman mati karena benar-benar menyesali semua perbuatannya tanpa mengajukan banding. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Mungkin begitu peribahasa yang paling menggambarkan pelarian Kashima selama ini. Tidak ada kata maaf bagi pembunuh maupun pemerkosa, sehingga meski sudah 14 tahun lamanya, Kashima memang pantas mendapatkan hukuman tersebut. Dan pada akhirnya keluarga Satomi mendapatkan keadilan dari kasus yang bertahun-tahun telah diperjuangkan.